Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai ekosistem estuaria. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota yang pertama adalah Rozaini dengan 3 digitan PM terakhir 061, Harits Abdullah Sayaf dengan 3 digitan PM terakhir 064, yang ketiga Ibnu Riyadi, saya sendiri dengan 3 digit NPM terakhir 090, dan yang terakhir Naufal Nur Fauzan dengan 3 digit NPM terakhir 094. Yang pertama adalah pengertian. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi. Ekosistem estuaria adalah perairan semi tertutup sebagai tempat terjadinya pertemuan antara air yang bersalinitas rendah atau tawar dari sungai atau daratan dengan air yang bersalinitas relatif tinggi atau air asin yang berasal dari laut. Secara sederhana, estuaria didefinisikan sebagai tempat pertemuan air tawar dan air asin. Tipe estuaria. Tipe estuaria di sini ada 3, yaitu yang pertama ada geomorfologi, yang kedua profil hidrologis, yang ketiga bentuk kedalaman dan air laut. Lalu dari yang pertama, geomorfologi. Geomorfologi terdiri dari estuari yang berupa rataan tergenang atau drowned river valley. Biasanya banyak terbentuk di sepanjang pantai yang memiliki rataan pantai yang dangkal dan lebar. Yang kedua, estuari bertipe fiord. Tipe estuari ini biasanya terbentuk di perairan dalam. Morfologi dasar perairan estuari ini biasanya berbentuk huruf U. Estuari dengan pasir penghalang atau bar-built estuaries merupakan cekungan dangkal yang sebagian dasar perairannya akan muncul pada saat surut. Lalu estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik merupakan cekungan dangkal yang sebagian dasar perairannya akan muncul pada saat surut. Profil hidrologis berlapis, highly stratified. Profil perairan ini disebabkan karena terdapatnya dominasi aliran sungai dibandingkan dengan pasang surut, sebagaimana yang biasa terjadi di muara sungai besar. Massa air tawar yang besar cenderung terapung di atas air laut yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi, sehingga terbentuk bidang pemisah di antara kedua lapisan tersebut yang melintang di sepanjang dasar perairan. Tipe pelapisan hidrografis ini akan memperlihatkan sifat hologen atau hologline pada salinitasnya, yaitu terdapatnya zona perubahan yang tajam pada salinitas air permukaan dan air dasar di perairan estuari tersebut. Next. Profil hidrografis teraduk sebagian atau partially mix. Pada profil ini seperti ini, input air tawar dan pasang surut lebih seimbang pengaruhnya. Media pengadukan yang bekerja secara dominan pada tipe perairan ini adalah efek pasang surut yang berlangsung secara periodik. Profil salinitas secara vertikal lebih tergradasi karena terdapatnya pengadukan secara vertikal yang kemudian membentuk pola pelapisan yang kompleks pada massa air. Next. Profil hidrografis tercampur sempurna atau vertically homogeneous estuary. Tipe estuary ini didominasi oleh efek pasang surut yang kuat. Air cenderung teraduk dengan sangat baik mulai dari permukaan hingga dasar perairan. Kandungan salinitas relatif tinggi, hampir mendekati salinitas air laut.
Variasi utama yang terjadi pada tipe eustari ini lebih banyak terdapat di horizontal dan pada secara vertikal. Eustari yang memiliki pasir penghalang atau barbul eustari atau eustari yang tidak memiliki sungai besar merupakan contoh dan tipe perairan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rozaini. Tipe estuari selanjutnya ialah berbentuk kedalaman dan sebaran air laut. Yang pertama adalah subsistem laut atau marin. Subsistem ini terletak tepat di mulut sungai yang langsung berhubungan dengan laut. Pada zona yang didominasi oleh pengaruh laut ini selalu terjadi pencampuran biota yang berasal dari lingkungan laut menuju estuari dan sebaliknya. Saluran utama berfungsi sebagai gerbang keluar atau masuk bagi berbagai jenis ikan dan invertebrata bertaksa tinggi. Biota-biota tersebut memanfaatkan kekayaan nutrien di daerah estuari ini untuk melangsungkan pertumbuhannya yang melalui beberapa fase tersebut. Namun demikian, ada pula beberapa estuari yang lebih didominasi oleh komponen air laut, akibat kurangnya aliran air tawar. Kelp dan alge dari jenis lain biasanya menutupi substrat batu dan membentuk mikrohabitat. Invertebrata bentik yang terdapat di lingkungan ini dapat merupakan jenis marin atau jenis estuari. Kemudian ada subsistem Teluk Bay. Daerah ini dicirikan dengan adanya hamparan rataan lumpur yang tampak ke permukaan pada saat surut dan tergenang oleh campuran air tawar dan air laut pada saat pasang. Rataan ini tidak hanya terdiri dari lumpur, tapi juga butiran pasir yang terbawa oleh aliran sungai. Butiran pasir yang berasal dari komponen daratan ini diendapkan di teluk bagian atas, bagian rataan yang dangkal, dan sepanjang pinggiran saluran utama, main channel. Partikel yang lebih halus seperti lempung dan lanau terhanyut hingga mencapai tepian rataan di dekat rawa pasang surut. Pasir yang berasal dari laut dapat juga terbawa masuk ke dalam lingkungan perairan ini hingga beberapa kilometer ke arah sungai, yaitu pada saat terjadi pasang surut yang berenergi tinggi. Kemudian ada rawa-rawa atau slough. Rawa-rawa ini merupakan percabangan kecil yang menghubungkan teluk dengan saluran utama dan sungai. Input air tawar di lingkungan ini biasanya sedikit. Pengaruh pasang surut di lingkungan ini tidak sebesar bagian lain dari estuari yang lebih dekat dengan laut. Umumnya rawa-rawa ini terdiri dari saluran yang berkelok, yang menerobos rataan lumpur hingga mencapai bagian teluk utama. Saluran kecil inilah yang membawa air pasang hingga ke rawa pasang surut dan bagian ujung dari hutan pantai di daerah tersebut. Kemudian ada sungai atau riverine yang akan dibacakan oleh Haris. Kepada Haris dipersilahkan. Sungai atau riverine. Subsistem ini terletak di daerah masuknya air tawar dari gunung menuju lingkungan estuari. Sebagian besar dari subsistem ini berbentuk menyudut dan biasa disebut saluran sungai yang terpengaruh pasang surut. Salinitas sepanjang tahun di lingkungan ini rendah, malah sebagian dari subsistem ini seluruhnya terdiri dari air tawar. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, manfaat ekosistem estuaria. Secara ekonomi, sebagai tempat permukiman, kemudian sebagai tempat pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Secara ekologis, sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. Kemudian penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makanan. Sebagai tempat untuk bereproduksi atau tempat tumbuh besar terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Kemudian ini adalah jurnal yang menjadi bahan referensi kami. Selebihnya kami kembalikan ke moderator, Mas Ibnu, dipersilakan.
Cukup sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.